warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PCNU Podcast. Kiai Suud yang saya hormati, Ustaz Mufid, kedua beliau ini adalah pengurus NU. Kiai Suud adalah wakil Protes Suriah PCNU Kota Pasuruan, dan Ustaz Mufid beliau adalah ketua lembaga Batsul Masail PCNU Kota Pasuruan. Ustaz, semalam saya itu banyak terima WA, telepon dari teman-teman kita di bawah itu, mempertanyakan tentang PPKM darurat dengan proses peribadatan. Apalagi yang Islam adalah sholat wajib, sholat Jumat, dan sholat yang lain. Dari beberapa pertanyaan ini ada yang menanyakan, yang mohon Kiai Suud nanti bisa menjawab ini. Apakah sholat Jumat itu ya harus dilaksanakan di masjid? Pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua ya, sholat Jumat itu apakah syaratnya harus 40 jamaah? Mungkin dua pertanyaan ini dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa wala amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah sholat Jumat harus dilaksanakan di masjid? Ini jawabannya tidak harus dilaksanakan di masjid. Jadi sholat Jumat bisa dilaksanakan di musola, bisa dilaksanakan di rumah, khususnya dalam PPKM darurat ini. Untuk ibaratnya ini ada di Fathul Mu'in Hamis I'ana juz 2 halaman 59. Diterangkan wasali suha wukuha bi mahallin walau bi fadhoin. Jadi syarat ketiga, syarat sahnya sholat Jumat yang nomor 3 adalah didirikan sholat Jumat didirikan di suatu tempat, walaupun itu merupakan tanah lapang. Yang penting masih dalam lingkup wilayah atau desa, kelurahan, kelurahan yang akan didirikan sholat Jumat itu. Jadi dari penjelasan kitab ini, sholat Jumat itu tidak harus dilaksanakan di masjid. Sebelah kanan Ustaz Mufid, beliau adalah ketua LPM PCNU Kota Pasuruan. Ustaz tadi Kiai Suud sudah menjelaskan terkait beberapa pertanyaan. Sekarang saya lempar pertanyaan ke jenengan terkait syarat rukunnya sholat Jumat, Ustaz. Apakah ada perbedaan ketika sholat Jumat itu dikerjakan di masjid, di tanah lapang, ataupun di rumah? Gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam pelaksanaan sholat Jumat itu ada beberapa ketentuan atau syarat dan rukun-rukun yang harus dilakukan. Adapun syarat dan rukun-rukun yang harus terpenuhi itu tidak membedakan di mana pelaksanaan sholat Jumat itu berada, di masjid atau di luar masjid atau dimanapun yang seperti disampaikan Kiai Suud tadi. Yang jelas dalam pelaksanaan sholat Jumat itu sebelum pelaksanaan syarat-syaratnya harus kita penuhi terlebih dahulu. Apa syarat-syaratnya? Satu, sholat Jumat itu harus kita awali dengan 2 khutbah. Itu syarat. Nah, 2 khutbah itu sendiri memiliki syarat dan juga rukun. Syaratnya 2 khutbah itu, 1, dilakukan dalam keadaan berdiri. Khotibnya harus berdiri bagi yang mampu berdiri. Ustaz Mufid, berarti terkait seruan sholat Jumat itu di rumah masing-masing, berarti kan tidak masalah. Tidak masalah. Yang dijelaskan dari Suud itu sholat Jumat itu tidak mesti di masjid, bisa dilaksanakan di tanah lapang, bisa dilaksanakan di musola dalam rangka menghindari kerumunan.
dan masih bisa dilaksanakan di rumah kan gitu. Bisa. Terus jenengan menyampaikan rukun-rukun syarat rukunnya sholat Jumat yang juga begitu gampang dan sederhana banget kan gitu. Berarti kita tidak masalah kan berarti melaksanakan sholat Jumat di rumah ini karena kondisi pandemi yang terus meningkat. Sebetulnya bermasalah asalkan syarat-syarat tadi sudah terpenuhi betul, terutama rukun khutbah yang sangat singkat hanya cuma 5 dan bisa dilakukan durasi 2 menit, siapapun bisa. Yang mungkin itu tidak sedikit orang itu kurang memahami dari 5 rukun itu, padahal sederhana sekali khutbah itu, siapapun bisa melakukannya. Ya, berarti dengan penjelasan dengan ini mudah-mudahan ini menjadi pencerahan lah bagi masyarakat yang semalam itu telepon, yang semalam itu WA. Kayak Suud, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang panjenengan jelaskan ini menjadi pencerahan bagi saya dan masyarakat. Terima kasih Ustaz kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nupas TV dari NU Kota Pasuruan untuk Nusantara.